sebagai pembuka acara, kita akan menyaksikan satu persembahan tari Suropati. Tari ini mengadopsi gerakan dasar
ya. Benar sekali. Wow, keren sekali. Saya sampai terpukau, sampai tidak tahu kalau ternyata sudah habis tariannya. Terima kasih teman-teman dari Sanggar Avadana yang telah menampilkan satu tari Suropati, tari yang terinspirasi dari tari soreng yang merupakan gerakan-gerakan keprajuritan bagaimana mereka membela diri. Betul sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, masyarakat Borobudur seluruhnya, marilah kita saksikan Borobudur Night Carnival yang sesaat lagi akan dibuka oleh Bapak Bupati Kabupaten Magelang, Bapak Grengseng Pamuji. 1, 2, 3. Ya, kami silakan untuk mengibarkan bendera start dan teman-teman dari Paskibraka, pengibar bendera pusaka yang telah bertugas pada tanggal 17 Agustus 2025 yang lalu, yang berhasil mengibarkan sangsaka merah putih di langit Borobudur. Pada malam hari ini, mereka yang terdiri dari siswa-siswi, putra-putri pilihan dari seluruh SMA dan SMK sekecamatan Borobudur. Mari kita hitung 1, 2, 3. Ya, silahkan teman-teman Paskib dan kepada Bapak Bupati dan juga seluruh bapak-bapak pendamping untuk bisa kembali ke tempat duduk. Kita akan menyaksikan bersama prosesi karnaval, acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Borobudur sedari tadi. Inilah kontingen pertama sebagai pembuka BNC Borobudur 2025, Paskibraka dari Kecamatan Borobudur. Inilah putra-putri yang begitu gagah, begitu cantik pada malam hari ini. Dengan sikap sempurna mereka berbaris sebagai pembuka pelaksanaan acara Borobudur Night Carnival 2025 pada malam hari ini. Ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 yang mengibarkan bendera merah putih. Ya, pada tanggal 17 Agustus 2025 kemarin. Ya, inilah putra-putri pilihan dari Borobudur. Barangkali ada. Ya, untuk selanjutnya kontingen yang sudah bersiap di belakang Paskibraka untuk segera mendekat menuju panggung utama. Ada kontingen dari MTSN 1 Magelang. Ya, teman-teman yang berada di depan boleh bisa mengkondisikan duduk biar teman-teman yang ada di belakang juga bisa menikmati. Ya, kontingen dari MTSN 1 Magelang yang letaknya ada di sebelah timur pagar Taman Wisata Candi Borobudur. Ini akan menampilkan apa? Marching band. Baiklah, marilah kita sambut. Inilah kontingen dari MTS Negeri 1 Kabupaten Magelang. Ya, setelah ini dimohon persiapan untuk kontingen ketiga. Ya, setelah MTS nanti kita akan menyaksikan kontingen ketiga. Ini berasal dari BUMDesma Manunggaling Rasa. BUMDesma adalah badan usaha milik desa bersama, merupakan kesatuan dari BUMDes dari 20 desa yang ada di Borobudur yang bergerak di bidang penyedia sandal umpan. Tapi kita menyaksikan dulu, inilah drum band dari MTS Negeri 1 Magelang. Yup.
Betul sekali. Iya, MTS Negeri 1 Magelang ini juga kemarin yang mengiringi pengibaran bendera merah putih di lingkungan Kecamatan Borobudur. Segera merapat mendekati panggung, dan pemirsa penonton yang ada di sebelah kanan panggung bisa memberikan jalan kepada para kontingen. Untuk memberikan tampilan terbaiknya.
Iya, ternyata adik-adik kita ini saat ini yang sedang bersekolah di MTSN MTS Negeri 1 Magelang, terdiri dari 75 personil yang terdiri dari siswa kelas 8 dan kelas 9 yang dipimpin oleh Mayoret Sri Kamelia, Kai Syafrina, Putri Azhara, dan Intan. Yuk berikan jalan pada kontingen dari MTS Negeri 1 Magelang. Dan yang sudah bersiap di belakang kontingen dari MTS Negeri Magelang, MTS Negeri 1 Magelang, ini adalah kontingen dari Bumdesma Manunggaling Rasa, badan usaha milik desa bersama, merupakan satu kesatuan dari Bumdes yang ada di seluruh kecamatan Borobudur yang terdiri dari 20 Bumdes. Inilah Bumdesma Manunggaling Rasa dan juga pengrajin sandal Upanat Borobudur. Sandal Upanat adalah sandal yang dipakai, yang wajib dipakai oleh pengunjung atau wisatawan ketika ingin menaiki Candi Borobudur. Iya, Ini tentu ada maksudnya ya, pemakaian Iya. sandal Upanat. tentunya untuk tetap menjaga batu-batu agar tidak terkena aus ya. Iya, benar sekali. Apakah ini dari Bumdesma Manunggaling Rasa akan menampilkan sesuatu yang istimewa pada malam hari ini? Kita akan menyaksikan bersama-sama. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari kita sambut dengan meriah. Inilah kontingen dari Bumdesma. Yuk, masih sedang bersiap-siap, mobil ditata dulu, silakan pemirsa.
Beliau dianggap sebagai raja yang paling masyhur dalam sejarah Sunda karena masa pemerintahannya membawa kejayaan, kemakmuran, dan kedamaian bagi rakyatnya. Untuk merayakan kemakmuran, Prabu Siliwangi mengadakan pesta besar di kerajaan. Rakyat berkumpul, gamelan ditabuh, tarian ditampilkan. Namun di tengah kegembiraan itu, langit mendadak redup, terdengar raungan mengguncang Pajajaran. Muncullah Maung Bodas, sosok harimau putih menantang Prabu Siliwangi. Pesta seakan berhenti, pertarungan terjadi. Dengan kesaktian dan keberanian Prabu Siliwangi akhirnya berhasil menaklukkan Maung Bodas tersebut. Tak disingkirkan, melainkan disucikan. Maung Bodas akhirnya tunduk dan bersumpah setia menjadi penjaga Pajajaran. Pajajaran yang diambil, pelajaran yang dapat diambil dalam kisah ini, yang pertama adalah kepemimpinan yang bijaksana. Seorang pemimpin sejati tidak hanya kuat menaklukkan musuh, tetapi juga arif dalam mengambil keputusan. Prabu Siliwangi tidak membinasakan Maung Bodas, melainkan menjadikannya penjaga bagi rakyat. Baik, Bapak dan Ibu pemirsa semuanya, penonton semuanya, marilah kita sambut. Inilah kontingen keempat dari TPP Borobudur dengan Persada Ratu. Wahai rakyatku tercinta, rakyat Pajajaran yang selalu setia, kita telah melalui masa-masa sulit. Maka pada hari yang agung ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada tempat bagi kesedihan, yang ada hanyalah kebahagiaan. Saatnya kita
Aku bertarung bukan untuk kesombongan, melainkan demi rakyat dan kesejahteraan Pajajaran. Baiklah Prabu, tunjukkan bahwa engkau layak menjadi raja yang dihormati. Jangan kau gunakan untuk merusak kedamaian rakyatku. Engkau bukan musuhku, tapi bagian dari Pajajaran yang seharusnya kau lindungi. Jika engkau raja yang menuntun dengan hati, maka aku tunduk. Aku, Maung Bodas, bersumpah menjadi penjaga Pajajaran sampai dunia tak lagi berputar. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan sekadar pengikut. Kau adalah saudara, saudara dalam darah dan sumpah. Kita akan menjaga Pajajaran, rakyatnya, dan kesejahteraan mereka sampai akhir segalanya. Wahai rakyat Pajajaran, Maung Bodas sang penjaga hutan, kini bersumpah menjadi penjaga kita semua. Iya, ini Maung Bodas dan Raja Siliwangi. Apakah masih ada penampilan berikutnya atau sudah cukup? Tampaknya sudah Cukup ya. Iya, ternyata ini membawa cerita dari Jawa Barat ya. Ya, kami silakan dari TPP dan juga perjalanan novelnya hingga ke titik finish nanti. Terima kasih. Ya, Pak Kembali
bisa melihatnya. Bisa kebayang Mas Cahyo ramainya seperti Ya itu. Allah. Yang di sisi panggung utama, di sisi kanan, kemudian di sisi kiri sebelah juga barat ramainya luar ramainya biasa. luar biasa. Padahal sepanjang rute karnaval yang hampir 1 kilo ada kali ya. Iya. 1 kilo sampai nanti ke titik finish di area pasar dan terminal Borobudur. Saya yakin pasti dipenuhi oleh ribuan penonton. Luar biasa. Ya, ini agak macet sedikit. Kita harus cukup bersabar untuk kerjasama yang baik antara penonton dan juga rekan-rekan dari pengamanan, baik dari obor, dari polisi dan juga TNI yang turut pada malam hari ini menjaga keamanan dan ketertiban BNC 2025. Wah, itu kalau musiknya dibunyikan itu telinga saya menari-nari ya. Geter-geter dulu Sendiri luar biasa, ini persiapannya luar biasa. Luar biasa, kostumnya luar biasa. Kemudian dari song yang dibawa mereka, Iya. kemudian melibatkan sekian banyak penari. Iya. Ini butuh apa ya namanya, Koordinasi usaha, koordinasi dan kerjasama yang kerjasama tidak yang mudah. tidak mudah. Ya, sekali lagi bagi para penonton untuk berkenan membuka jalan ya, biar sat-set begitu. Iya, karena ini Mas Cahyo mungkin ada sedikit macet karena di Satuan Beringin sana Iya. ada Pencurian ya. Pencurian untuk 20 kontingen khususnya yang Iya. dari desa yang pada malam hari ini memang dilombakan. Untuk kontingen-kontingen pendukung dari mitra dan juga lembaga-lembaga yang turut serta pada malam hari ini, mereka adalah Partisipasi yang tentunya semakin menambah betul sekali. kesempatan malam hari ini ya. Meriahnya nggak kalah sama peserta yang dilombakan. Terima kasih dulu. Dari sini saja. Ini dari desa sudah ada yang itu. Oh iya, sudah persiapan Oh, ya. sudah siap ini. Kontingen dari desa. Yang pertama ini kontingen dari Desa Kembang Limus. Silakan. Inilah kontingen berikutnya, kontingen dari Desa Kembang Limus. Yuk, siap toto. Disuruh mas terus bapak. Oke, melayu dewe montore. Oke, alon-alon karena depan juga belum bergerak terlalu jauh nih. Ya, ini sudah tampak cantik yang ada di barisan depan. Ya, ini pembawa banner gadis-gadis dari Desa Kembang Limus. Ini kalau di sini kelihatan jelas nih yang cantik mana, yang ganteng mana. Wah, ini Ya, kelihatan sudah jelas. siap. Desa Kembang Limus pada BNC 2025 ini menampilkan sebuah persembahan tari kreasi kerakyatan dari Desa Kembang Limus yang diiringi irama yang menghentak. Terdiri dari 52 penari lintas usia akan bercerita tentang semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi fondasi jiwa masyarakatnya. Yuk, Tarian ini adalah simbol kekuatan dan kelembutan hati serta tekad bulat untuk mengusir segala sifat buruk di hati masyarakatnya. Persembahan ini dibingkai dalam bentuk kesederhanaan, kebersamaan, dan kegembiraan yang penuh makna. Bagaimana kontingen dari Kembang Limus? Are you ready? Oke, Bapak Ibu, marilah kita sambut. Inilah kontingen dari Desa Kembang Limus. Ayo, mana persembahannya? Ditunggu. Ya, kita dibuat deg-degan iya, bersama. ada kejutan apa Ada ini ya? kejutan apa yang akan mereka tampilkan? Betul sekali. Ini ada pasukan bawa pacul, pasukan bawa eble. Iya, seperti yang tadi disampaikan di sinopsis bahwa kesederhanaan yang mereka kemas. Kalau melihat di sebelah barat sana, kok ngeri sekali. Ada yang
berkedip-kedip di sana ya. Ingin Ya. sekali ya. Bagaimana untuk teman-teman pemusik? Sudah siap? Yuk. Aki-aki. Bagaimana Kembang Limus? Oke. Ayo Kembang Limus, tunjukkan kreasimu. Yuh. Ya, tampaknya ada sedikit kendala, mohon bersabar sebentar. Tapi juga perlu diingat bahwasanya tampilan atau penampilan dari setiap kontingen di depan panggung kehormatan ini hanya berkisar 5 menit ya. Ya, benar sekali. Waktu yang disiapkan 5 menit untuk setiap kontingen untuk menampilkan atraksinya, kreasinya di depan tamu-tamu VIP, di depan Bapak Bupati kita, Iya. Bapak Genseng Pamuji. Kayaknya beliau baru pertama kali ini deh di Borobudur Night Carnival. Iya Pak ya? Baru pertama Pak ya. Pertama, benar kan? Harus sampai akhir dulu Pak ya ini ya. Jam 00 Pak. Jam 00. Tapi terima kasih sekali meskipun tadi sedikit terlambat Bapak Bupati bersama mobil dan membuka acara pada malam hari ini. Iya. Bapak bisa periksa sendiri antusiasme masyarakat Borobudur luar biasa. Ramai Iya. sekali Pak di sana, dan di sepanjang jalan. Ya tentunya kehadiran Bapak Bupati di tengah-tengah kita itu juga menambah semangat kita Betul Mbak, ya. sekali, betul sekali. Rasanya beda, Rasanya beda. auranya beda, maknanya beda, Betul pokoknya sekali. gaungnya itu serba beda. Iya. Bagaimana ini? Macet? Oke, apa bisa dibantu ke sound systemnya panitia mungkin ya? Ya, ini untuk kontingen-kontingen yang lain perlu adanya persiapan ya, memeriksa perlengkapannya. Iya, persiapan harus maksimal mungkin, atau mungkin salonnya capek ya dari tadi, lelah dia. Oke. Ya, kita harus sabar. Gak apa-apa, inilah di luar dugaan, Di luar di dugaan. luar rencana. Mudah-mudahan nanti di panggung penjurian nanti. Ya, ini. Wow. pada malam hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat dari Kembang Limus, persembahan lintas usia. Ini mencerminkan bahwa apa itu namanya antusiasme untuk mengikuti BNC tidak hanya diikuti oleh remaja, Betul. tidak hanya oleh anak-anak, Iya. tetapi oleh kaum tua juga.
bangga. Buktinya ini dari Desa Kembang Lingus, dari persembahan lintas usia mampu mempersembahkan sesuatu yang luar biasa di NC 2025. Iya. Sudah ada pergerakan untuk meninggalkan panggung kehormatan dari kontingen Desa Kembang Lingus. Yuk, silakan untuk segera menuju ke panggung penilaian yang berada di sekitar Beringin, alun-alun Beringin sebelah timur. Dan berikutnya akan ada penampil ke-6, penampil tamu dari Marsinbes tampaknya ya yang dialami ini. Iya, benar sekali. Untuk kontingen ke-6 adalah marching band. Yuk segera merapat marsi dari SMK Muhammadiyah Bandongan. ya, ternyata jauh-jauh dari kecamatan Bandongan ini. SMK Muhammadiyah. Marching band ya, SMK Muhammadiyah dari oh, dia lagi atraksi di Oh sana, iya, Mas Aryo. sudah dimulai dari Baik, sana sambil ternyata. perjalanan menuju ke sini, saya akan bacakan tentang SMK Muhammadiyah Bandongan adalah sebuah sekolah yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik dan keterampilan vokasi, Iya. tetapi juga pada pengembangan bakat, minat, serta jiwa seni para siswanya. Ya, Melalui kegiatan ekstrakurikuler lahirlah Mutu Band dan Marching Band SMK Muhammadiyah Bandongan. Keduanya menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan kreativitas, sportivitas, kebersamaan, dan semangat juang dalam harmoni musik yang indah. yep. SMK Muhammadiyah Bandongan terdapat 3 jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, teknik farmasi, dengan lebih dari 16 ekstrakurikuler dengan pelatih profesional yang dapat dipilih sesuai minat bakat siswanya. Telah menjuarai berbagai perlombaan, salah satunya lomba film pendek di Short Movie Competition tingkat nasional. Iya, jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMK Mutu Bandongan ada renang, basket, atletik, badminton, futsal, gestrek, sound system, panahan, setir mobil, tari, musik, desain grafis, PMR, marching band, Bandongan pecinta alam, desain grafis, tapak suci. Seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMK di bawah asuhan pelatih profesional dan juga dari klub yang ada di Magelang. Di SMK Mutu Bandongan juga membuka kelas khusus, yaitu kelas gestrek, kelas sound system, kelas BCA-CNA, kelas seni dan olahraga, kelas skincare, kelas tata boga, kelas MUA, dan fasilitas yang ada di SMK Mutu Bandongan adalah mutu motor, apotek simulasi, kelas industri BCA. Selain itu fasilitasnya ada lab farmasi, bengkel otomotif, lab fiber optik, ruang musik, teaching factory, mutu cafe, lapangan futsal. Program unggulan SMK Muhammadiyah Bandongan ada magang internasional ke Jepang, program kerja bidang kapal pesiar, pembelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, penguatan karakter islami dan kewirausahaan, dan prestasi juga kompetisi. Dan inilah Marching Band dari SMK Muhammadiyah Bandongan.
tadi yang ada di depan tadi juga dari SMK Muhammadiyah Borobudur. Yang apa coba? Yang apa? Yang paskibra dong tentunya. Oh iya pasti. Iya. Putra putri dari daerah sini semuanya. Iya, betul sekali. Borobudur. Putra daerah. Yep. Yuk. Mobil untuk Ya, kayaknya di sini. sound systemnya ya. Segera. Iya, pelan-pelan. Dan sambil mereka menyiapkan diri, saya akan bacakan sinopsis atau narasi dari SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Yup. Tari SMK Muhammadiyah 1 Borobudur akan menampilkan satu tari angguk. Tari angguk Anggang merupakan salah satu tarian daerah yang mengandung unsur dakwah dan nilai budaya Islam. Tari angguk berkembang di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Tari ini berakar dari seni solawat yang dibawa para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Keindahan tari angguk terletak pada gerakan mengangguk kepala yang khas, kostum unik yang menyerupai serdadu Belanda, musik irama gamelan dan rebana yang energik, serta unsur mistisnya. Kini, tari angguk dipadukan dengan unsur hiburan, musik modern, serta digunakan untuk acara adat dan pertunjukan budaya. Iya, SMK Muhammadiyah 1 Borobudur merupakan SMK Islam berwawasan kebangsaan, siap mencetak wirausaha muda. Gerak dan kiprah dapat secara langsung dirasakan masyarakat. SMK Muhammadiyah 1 Borobudur menjadi primadona sekolah menengah kejuruan dengan teaching factory atau TIFA yang meningkatkan kesiapan kerja siswa melalui praktek produksi nyata yang relevan dengan kebutuhan industri. SMK Muhammadiyah 1 Borobudur siap mencetak generasi kemajuan dan ahli di bidangnya, bidang akuntansi, keuangan, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, tata busana, serta teknik komputer dan jaringan. Bergabunglah bersama SMK Muhammadiyah 1 Borobudur yang berilmu, ruang mengembangkan minat, bakat, dan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Terdiri dari tapak suci, palang merah remaja, patroli keamanan sekolah, olahraga, fotografi, videografi, rebana, seni tari, hizbul waton. Ayo, sukseskan bersama SMK Muhammadiyah 1 Borobudur yang islami, mandiri, berprestasi, berdaya saing tinggi. Bapak Ibu, mari kita saksikan persembahan dari SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Ya, diawali dengan penyerahan merchandise. Ya, tampaknya akan ada penyerahan merchandise kepada Bapak Camat ya. Monggo Bapak Camat kita berdiri ya. Ya. Pak Bupati sepertinya sudah.
Angguk dari SMK Muhammadiyah 1 Borobudur. Ya. Keren ya Mas. Keren, saya ikut joget-joget. Generasi muda tetap sekali masih ya. melestarikan satu budaya peninggalan leluhur. Iya, walaupun ini berkembang di Kulon Progo tadi ya. Iya, benar Tapi sekali. ternyata Borobudur itu sangat dekat dengan Kulon Progo. Berbatasan langsung. Jadi ya tidak bisa tidak bisa lepas dari budaya-budaya sekitar. Benar Ya. sekali, benar sekali. Dan ini salah satu putra-putri penerus bangsa, Iya. penerus budaya, Iya. penerus peninggalan sejarah Iya. leluhur kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk SMK Muhammadiyah Borobudur. Keren Ya, kami silakan, terima kasih sekali lagi dan kami silakan untuk bisa melanjutkan perjalanan karnavalnya hingga titik finish nanti. Tetap semangat sampai di titik finish. Ya, ini ya, sini ayo. Ini asik. Ini semangatnya ada Mas Ayo dan senang sampainya. Asik. Ya, dan yang sudah bersiap-siap di belakang SMK Muhammadiyah Borobudur ini adalah kontingen dari Desa Karangrejo. Ayo bisa maju teman-teman dari mobil yang membawa pengrawit atau gamelan. Keren sekali nih persiapannya. Ada gamelan di atas truk ya. Iya, benar sekali. Truknya juga tidak sembarangan truk. Untuk malam ini persiapannya untuk malam ini tentunya persiapannya tidak hanya semalam ya. Iya. Sudah bermalam-malam yang lalu sudah disiapkan. Untuk mempersiapkan sebuah truk dengan ditata sedemikian cantiknya Iya. untuk memberikan persembahan yang bagus Oh. untuk BNC 2025. Betul. Kontingen Desa Karangrejo. Desa Karangrejo merupakan salah satu desa wisata unggulan dengan daya tarik alam dan budaya yang ada di Kecamatan Borobudur. Yuk. Daya tarik alam di Desa Karangrejo diantaranya adalah Puntuk Setumbu, Bukit Rema, Bukit Barede, dan setiap dusun memiliki daya tarik kebudayaan yang masih dilestarikan hingga saat ini, seperti obat abit, jadilan, kubro tradisional, brodut, topeng ireng, dan karawitan. Salah satu dari 6 dusun yang menjadi penampil di acara BNC 2025 adalah Dusun Sendering 2 atau Dusun Sendaan melalui kesenian jadilan yang dinamai Jadilan Kudo Sendoko. Iya, jadilan Kudo Sendoko ini menggambarkan perjuangan dan semangat kepahlawanan rakyat dalam melawan penjajah yang divisualisasikan melalui gerakan tari kuda lumping yang dinamis. Iringan musik tradisional serta nuansa magis yang menjadi ciri khasnya. Gerakan pada tarian Kudo Sendoko ini mengambil dari kisah Bukit Barede, yaitu spot wisata sunrise di Desa Karangrejo. Bukit Barede sendiri merupakan nama yang diambil dari istilah bubaring perang gede. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, sebentar kita tanya dulu. Iya. Bagaimana Karangrejo? Are you ready? Sudah siap semuanya? Oke. Oke. Dan inilah penampilan dari kontingen Desa Karangrejo. Kisah Bukit Barede, bubaring perang gede. Di dalam
Wanurejo kali ini mengangkat sebuah judul Bekso Rengganis Rengginang Manis. Diaktualisasikan dari cerita relief Jataka Awadana. Masyarakat zaman dahulu telah mengenal dan membudidayakan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama mereka. Dan dikisahkan di sebuah perkampungan yang tentram dan damai, masyarakat sedang bergembira dan bersukaria atas keberhasilan mengolah hasil pertanian berupa padi ketan menjadi sebuah makanan. Makanan yang terkenal dengan rasanya yang enak dan renyah ini saat ini kita kenal dengan nama rengginan. Secara filosofi, rengginan merupakan simbol dari persatuan, kemakmuran, dan kesederhanaan. Di tengah sukacita masyarakat, tiba-tiba datanglah para pengganggu yang tidak suka melihat masyarakat bergembira. Para pengganggu yang diwujudkan sebagai buto ini berkeinginan untuk merusak suasana kegembiraan mereka. Putri Rengganis memberikan peringatan kepada para pengganggu untuk segera pergi, dan dengan kesaktiannya Putri Rengganis berhasil mengalahkan dan mengusir mereka. Akhirnya masyarakat kembali merasakan kehidupan yang tentram dan damai. Inilah Bekso Rengganis Rengginan Manis dari Desa Wanurejo. Selamat menyaksikan.
terpukau ya. Iya. Putri Rengganis ternyata mampu mengalahkan para yakso atau para buto. Dan Keren sekali. yang dipikul oleh teman-teman dari Oh iya ini. kontingen Wanujo ini membawa rengginan segede ini. Wah. Nah, ini kayaknya renyah banget ya Mas. Nah, Pernah kepengen aku. ngerasain belum? Aku pengen aku tenangan ya. Iya, aku juga belum pernah. Kok Rio ya ini. Rengganis, rengginan manis gitu ya. Manis. Oke. Ini juga salah satu Ah. potensi wisata yang Potensi wisata yang oleh dimiliki Wanurejo. Wanurejo, Kalau betul sekali. sekarang ya mereka maju sekali, pesat sekali. Seluruh destinasi wisata. Betul. Untuk wisatawan yang VW, mereka pasti mampir. Iya. Dan ternyata dapat juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Rengginan manis. Aku kepengen kadang-kadang dapat ini dia. Iya. Wah. Ucapan adalah doa. Luar biasa, kontingen dari Desa Wanurejo yang mempersembahkan satu tarian dikemas dikolaborasi dengan hasil atau potensi wisata UMKM yang ada di daerahnya, yaitu Rengginan Manis. Terima kasih teman-teman dari Desa Wanurejo. Kayaknya mic-nya kurang angkat ya. Iya, mic-nya kurang enak, bisa volumenya ditambah lagi, kita Oh, iya. kerja keras sekali. Untuk ini Teriak-teriak banget teman-teman ya. sound system ya, bisa dinaikkan sedikit. Oke, mohon maaf dulu untuk MC-nya untuk bisa diangkat lagi. Dari tadi udah teriak-teriak gitu ya, dengar gitu. Atau mungkin monitornya yang di sini ya, yang biar kita Iya. tetap bisa dengar. Cek. Oke. Ya ini kontingen ke-10 nih sudah siap-siap nih. Ya, kontingen ke-10 dari Desa Ngargogondo. Wah, Desa Ngargogondo. Ada kejutan apa ini Desa Dari Desa Ngargogondo? Ngargogondo adalah menampilkan satu budaya mengolah sampah. Oke. Desa Ngargogondo menunjukkan contoh pengelolaan sampah yang baik melalui kegiatan seperti yang dilakukan di tempat pengelolaan sampah, Iya. reduce, reuse, recycle, TPS 3R dan bank sampah. Pengelolaan sampah di desa ini melibatkan metode biokonversi maggot untuk sampah organik, produksi pupuk organik dan biogas. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan. Kegiatan ini bukan hanya tentang menampilkan kreasi dari sampah, tetapi juga tentang mengajarkan pentingnya mengelola sampah dengan bijak. Dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, kita bisa mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Sampahmu, tanggung jawabmu. Iya, kita bisa lihat yang recycle itu ya. Iya, kostum-kostum yang Reduce berbeda. ya? Iya, benar. Oke. Gunakan kembali. Ini dari kemasan-kemasan. Ada sabun cuci, kemudian luar biasa, asik sekali. Asik sekali nih. Iya, ini ternyata kostum-kostum yang mereka kenakan adalah semuanya barang-barang recycle, reuse. Ini dari botol-botol air mineral. Ini dari karung bawang. Ayo lebih giat, semangat lagi. Gimana? Asik.
Giriporno pada malam hari ini akan mengusung tema Nama Pribumi Banyu Tetap Lestari. Sunan Kalijaga atau Raden Rahid merupakan seorang tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa yang hidup pada abad ke-15. Perjalanan Sunan Kalijaga melalui arah timur laut. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga menyempatkan diri untuk singgah, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah barat dan tibalah di suatu tempat yang sangat teduh di bawah pohon besar. Ketika menjelang sholat zuhur, beliau bermaksud mencari air untuk berwudu di daerah sekitar. Namun tidak diketemukan. Lantas beliau bertayamum dan menancapkan tongkatnya, kemudian melaksanakan ibadah. Usai melaksanakan beribadah, beliau mencabut tongkat tersebut dan secara mengejutkan keluarlah mata air. Maka dari itu kejadian tersebut kemudian dinamakan Sendang Sebandot. Hingga saat ini mata air Sendang Sebandot tetap melimpah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan untuk menjaga kelestariannya, secara umum di Sendang Sebandot setiap 2 tahun sekali diadakan pengajian untuk mengenang leluhur, tepatnya di hari Selasa Kliwon di bulan Safar yang dikenal dengan istilah Saparan Sebandot. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada masyarakat Giriporno, maka masyarakat Giriporno setiap kegiatan Saparan banyak warga yang mensedekahkan kambingnya untuk disembelih di acara tersebut. Dan selain itu, menampilkan seni budaya sebagai media pengembangan ajaran agama Islam dengan menampilkan salah satu seni budaya berupa tarian topeng ireng cahaya rimba atau disebut dengan seni dayaan. Akhirnya, banyak warga yang memelihara kambing sebagai peliharaan utama dan menanam berbagai macam jenis empon-empon sebagai penambah hasil perekonomian di wilayah Giriporno. Dengan berlimpahnya air, hasil peliharaan, serta hasil empon-empon, masyarakat dapat menghasilkan berbagai macam jenis olahan seperti susu kambing etawa, wedang uwuh, dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan kami dari kontingen Desa Giriporno. Sunan Kalijaga menekankan kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kesejahteraan memayu hayuning bawono. Pohon
dia tadi persembahan dari kami, Desa Giripurno. Iya, sudah tampil dengan cerita yang mengandung sejarah bagaimana daerah Giripurno yang dulunya kering, ternyata baru tahu saya kalau ada sejarah wali yang sampai ke Giripurno ya. Iya. Sunan Kalijogo. Oh, betapa merinding saya, ternyata Borobudur ini tidak lepas dari para ulama ya. Benar sekali. Banyak sekali loh ulama-ulama. Dari sejarahnya di Sawanurjo juga kita pernah ya. Iya. Tahu bahwa di sana juga ternyata merupakan salah satu titik perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Ini salah satunya. Ternyata Giripurno juga tempat Petilasan petilasan dari Kalijogo. Sunan Kalijogo. Dan ini kontingen yang sudah masuk Betul? di area panggung utama setelah kontingen dari Giripurno adalah kontingen dari Desa Candirejo. Kontingen dari Desa Candirejo. Ya, mohon untuk penonton yang berada di sisi timur panggung untuk berkenan membuka jalan, karena kontingen Candirejo ini menggunakan alat yang cukup besar, maka butuh jalan yang luas ya. Ruang atau jalan yang cukup luas. Baik, saya akan bacakan sinopsis dari Desa Candirejo, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Jawa atau Perang Diponegoro adalah salah satu konflik besar di Asia, dan sebagai akibat dari konflik senjata tersebut menelan korban lebih dari 200.000 jiwa penduduk Jawa tewas, dan ribuan pasukan Belanda maupun pasukan Diponegoro menguras keuangan Belanda lebih dari 20.000 juta gulden. Pangeran Diponegoro bukan hanya seorang bangsawan Jawa, dia adalah simbol perlawanan pada penjajahan. Beliau adalah Heru Cokro atau Sang Ratu Adil. Perang yang beliau pimpin bukan sekedar konflik senjata, tetapi perjuangan mempertahankan harga diri, hak, dan keadilan bagi rakyat. Pajak yang mencekik, korupsi pejabat, dan campur tangan Belanda pada tradisi dan budaya adalah faktor utama yang menyulut api perjuangan rakyat. Bersama prajurit, rakyat, dan ulama yang masih berpegang pada kebenaran dan keadilan, Pangeran Diponegoro memimpin perang gerilya selama 5 tahun. Rakyat bersatu, hutan, gunung, dan desa dijadikan medan perang yang berdarah dan melelahkan. Sak tumuk badok, sak nyari bumi. Dan tepat pada tanggal 20 Juli tahun 1825 meletuslah Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Rawe rantas, malam putung merdeka.
Joyo Ningrat lebur dening Bagas Budi. Tapi keren banget ini, ada nilai edukasinya, ada nilai sejarahnya, pengetahuan untuk kita semuanya. Jadi kebayang perannya Pangeran Diponegoro waktu itu, luar biasa. Dan ini udah siap di hadapan kita, ternyata sudah tiba-tiba masuk. Ini kontingen dari Taman Wisata Borobudur. Wah, ini pasti juga gak kalah keren ini. Coba lihat nih, kostumnya dari jauh sudah glamor, mewah banget. Kemerlap, aduh penasaran deh kayak apa ya gitu ya. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan seperti apa dari Taman Candi Borobudur, Taman Wisata Borobudur. Ya. Oh, ini in journey destination gitu ya. Sambil menunggu persiapan, ini akan menampilkan apa? Yuk dipersiapkan dulu sound systemnya. Nah, ini sampai bawa jeans. Nah, ini nggak main-main ini. Iya, persiapannya pasti sangat maksimal, luar biasa. Semoga tampilannya juga nggak kalah dengan kontingen-kontingen yang lain. Jelas tidak. Baiklah, dari TWC, apakah sudah siap semuanya? Oke. Belum? Oke, ini persiapan. Penataan Taman Wisata Borobudur kali ini akan menampilkan tari Kinari Mataya. Ya, Kinari adalah makhluk mitologi yang terdapat di relief Candi Borobudur. Mataya sendiri berarti tarian. Tari ini merupakan sebuah garapan tari tentang Kinari, salah satu makhluk mitologi di relief Candi Borobudur. Kinari merupakan manusia berkaki burung atau manusia setengah burung, setengah manusia. Kinari adalah wujud perempuan dan Kinara adalah wujud laki-laki. Dalam setiap relief Candi Borobudur, makhluk Kinari merupakan pelindung pohon kayangan atau bisa disebut sebagai pohon kalpataru. Kinari juga merupakan makhluk mitologi yang sering digambarkan sebagai manusia bersayap. PT Taman Wisata Borobudur dengan Kinari Mataya.
betul sih ini musiknya enak banget didengar. Ini loh Bayani, sayapnya saya kok kayaknya kunang-kunang ya. Iya, bener banget, bisa menyala. Iya, bisa menyala. Bisa menyala, cantik sekali. Cantik sekali. Sampai bingung ya Mas Iya, Anda. mau komentar apa kan itu? Bagus. Ini ternyata Iya. juga nggak kalah bagus dari Iya. sebelumnya. Dan yang malam ini tuh bagus-bagus semua. Iya, ini Padahal ini belum tampil semua loh, yang di belakang sana. Iya, masih punya banyak. TWC loh ya. Masih banyak sekali. Ini masih kelanjutan dari kontingen dari TWC Taman Wisata Candi Borobudur, TWB ya, Taman TWB. Wisata Borobudur. Taman Wisata Borobudur nih. Iya, kontingen dari 13. Cantik-cantik sekali Iya. penari-penari dari TWB, luar biasa, kostumnya mewah. Iya, ini masih dari kontingen TWB nih. Masih ada mobil listriknya nih. Iya, begini yang dari transportasi di area Taman Candi Borobudur yang memang harus ada disyaratkan kendaraan yang ramah lingkungan. Iya nih, mbak-mbak drivernya, aduh cantik sekali. Terima kasih dari TWB, luar biasa penampilannya memukau. Dan ini sudah kontingen berikutnya, sudah bersiap. Ada kepala, kok kepala. Oh, iya, kontingen berikutnya adalah dari Desa Bigaran. Desa Bigaran, desa yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini juga Borobudur lantai 2. Oh iya, betul sekali. Waduh. Luar biasa. Ini Bawa menurut banget sih, kok nggak apa? welok. Desa Bigaran di ujung selatan Borobudur, berbatasan langsung dengan Yogyakarta. Desa Bigaran menyimpan pesona alam dan budaya yang luar biasa. Di tanahnya, pohon kelapa tumbuh subur dengan 1001 manfaatnya, menjadikannya sebagai bagian penting kehidupan masyarakat. Dari tetesan niranya lahirlah tradisi deres, yaitu proses mengambil nira untuk diolah menjadi gula Jawa sebagai warisan turun-temurun yang mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan harmoni dengan alam. Deres bukan sekedar aktivitas, melainkan denyut ekonomi, warisan leluhur, napas budaya, dan jati diri. Maka Desa Bigaran bukan sekedar tempat, melainkan ruang di mana alam, budaya, dan kehidupan terjalin dalam keindahan yang patut dijaga dan diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Dan inilah penampilan dari kontingen Desa Bigaran meraih asa dari setetes nira kelapa. Selamat menyaksikan. Pohon kelapa yang menjulang dengan sangat bahagia panjang meraih nira tetes bening penuh doa, peluh dan harapan. Dan beginilah tradisi deres. Di rumah tungku dinyalakan, kayu terbakar, wajan besar dipenuhi nira, diaduk berulang hingga perlahan berubah menjadi gula Jawa berwarna keemasan, manis dan penuh cerita. Namun di balik manisnya ada kenyataan pahit, harga rendah, pasar tak menentu, dan generasi muda yang bilang meneruskan tradisi. Bagi sang bapak, gula Jawa bukan sekadar dagangan, melainkan sumber kehidupan, harapan keluarga, dan warisan jati diri desa. Ia menyimpan pesan bahwa dari tetes kecil lahir manis yang besar, dari kerja keras sederhana lahir hidup yang bermakna. Meski terancam hilang, tradisi akan tetap hidup di hati mereka yang menghargai.
balik ratusan peluru yang jatuh, mereka tetap setia menggaungkan kearifan lokal dan budaya bangsa. Karnaval ini bukan sekedar hiasan bergerak, melainkan ikrar agar budaya tetap tegak di tengah derasnya arus globalisasi. Budaya bukan sekedar warisan, tapi jati diri yang harus dijaga. Jika bukan kita, siapa lagi? Ayo, jaga dan lestarikan kearifan lokal dan budaya bangsa. Dari akar yang tersembunyi, batang yang tegak. Ingat yang namanya keren boten Mbak. Iya, yang nempel-nempel itu kan. Nempel di wajah gitu kan. Enak itu. Enak gitu. Sekarang datang dibawa sampelnya enggak ya mereka ya? Bawa sampel layak aja kan. Iya, apakah generasi muda sekarang masih ada yang apa ya, mewarisi satu profesi dari leluhurnya, mengambil nira kelapa dijadikan gula, dan gula kelapa itu manfaatnya luar biasa. Iya. Kadar gulanya katanya lebih rendah dibandingkan gula pasir, lebih sehat kalau kita konsumsi. Untuk yang putih tapi Iya, yang putih jangan yang dicampur. Kecuali campurannya beda, dicampur rindu. Lebih manis. Itu kan kita yang rindu kenangan Yang lama. rindu kenangan lama. Tahun 80-an waktu kecil ya main di depan candi kita Candi. Betul. Saya masih ikut kakak saya waktu itu. Itu main ini ya Allah. Luar biasa desa apa nih tadi Bigaran ya. Bigaran Desa ya. Bigaran bisa menampilkan sesuatu yang menggugah kenangan yang lama ini. menggugah kenangan lama kita jadi. Istimewa. Tapi itu tadi Mbak Yani ada yang disampaikan secara tersirat pada Pak Camat ini. Ada tentang rekosonnya tapi harganya juga ini ya nggak begitu mendukung Iya, gitu. benar, mudah. Ya, tapi